Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aydan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat waktu, harta, dan lain sebagainya, yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Tema kita kali ini adalah bagaimana cara meraih kemenangan sejati. Kemenangan tersebut bisa diartikan dengan kebahagiaan ataupun keberuntungan. Sehingga jika ditanya bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun keberuntungan, mungkin kalau seandainya kita jika ditanya demikian, akan muncul beragam jawaban dari kita. Ada yang mungkin akan menjawab bahwasanya cara bahagia adalah dengan jalan-jalan bersama keluarga, traveling, terlebih besok lusa ya akan Idul Fitri, Lebaran. Bahagia dengan keluarga atau kita bahagia bisa ditempuh dengan jalan-jalan, dengan wisata kuliner, atau dengan shopping. Kalau bahasa sekarangnya Pak, belanja. Belanja pakaian, belanja ini dan belanja itu. Bahkan demi mencapai hal itu, banyak orang yang rela untuk mengorbankan harta dan waktunya. Padahal belum tentu ketika kita jalan-jalan kita akan bahagia. Belum tentu ketika kita bisa makan di restoran misalkan,
itu pun belum tentu kita bisa bahagia. Atau ketika kita shopping, belanja ini, belanja itu, belum tentu juga dengan demikian kita bisa bahagia. Karena pada prakteknya kita membuktikan sendiri betapa seringnya kita jalan-jalan atau traveling bahasa sekarangnya. Tapi ketika kita menuju sebuah wisata, tempat wisata, objek wisata, nyatanya hati kita biasa-biasa saja. Tidak merasa bahagia. Yang ada malah jenuh, bosan, dan ingin segera kembali. Atau ketika kita shopping misalkan, kita berangan-angan ingin membeli ini dan itu. Tapi nyatanya setelah kita membeli itu, barang-barang tersebut yang terkenal. Tapi setelah barang tersebut ada di tangan kita, hati kita merasa biasa-biasa saja. Tidak bahagia. Atau mungkin dengan wisata kuliner. Itu pun belum tentu kita bisa bahagia, Pak. Karena nyatanya mungkin beberapa kali kita makan di rumah makan, di restoran, tapi nyatanya makanan di restoran tersebut masih kalah dengan mie instan buatan istri kita. Ya tidak, Pak? Mungkin, Ustaz. Ya namanya mie instan kan sudah ada bumbunya. Ya, tanpa sambil merem juga sudah enak, Ustaz. Bukan seperti itu, Pak. Ya. Yang jadi masalah, yang jadi catatan bukan sebatas ada bumbu atau tidak ada bumbu. Karena masakan istri kita itu ada bumbu spesial. Apa itu, Pak? Cinta, kasih sayang. Apa buktinya? Alhamdulillah, sekarang kita berkali-kali makan makanan istri kita nggak pernah kita keracunan, Pak. Ya, coba kalau misalkan istri kita, ya, masaknya dengan penuh kebencian, kira-kira apa jadinya? Ya, hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, kok bisa demikian? Kita menginginkan kebahagiaan dari dunia, tapi dunia ini tidak memberikan jaminan kepada kita untuk kita ini mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Ini kita harus sadar, Pak. Agar kita tidak tertipu dengan dunia. Agar kita tidak terperangkap dengan dunia. Akhirnya kita rugi di akhirat. Bahwa karena Allah Ta'ala mensifati dunia ini dengan apa? Sifat penipu. Hati-hati, Pak, dengan dunia. Dunia yang kita harapkan, dunia yang kita banggakan, hakikatnya dia adalah penipu. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. Oleh karenanya, sering kali kita saksikan, barangkali ada orang-orang yang berangan-angan ingin menjadi pejabat. Karena dia mengira setelah nanti jadi pejabat, dia akan bahagia. Tapi nyatanya, setelah dia jadi pejabat, dia jadi oknum pejabat. Dia tidak mendapati kebahagiaan dari jabatan yang ia pegang. Akhirnya apa? Dia mencari kebahagiaan yang lain. Coba korupsi, ternyata nggak bahagia. Akhirnya maksiat, itu pun nggak membuat dia bahagia. Kita dapati juga ada oknum artis. Saking banyaknya, tetap kita sebut oknum, Pak. Ada orang yang mengira ketika jadi artis, dia akan bahagia, terkenal, kaya, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya setelah jadi artis, mendapatkan harta, ketenaran, keterkenalan, tidak kunjung bahagia. Akhirnya dia mencari kebahagiaan dari jalan lain. Apa itu? Mengkonsumsi narkoba, zina, dan lain sebagainya. Itu pun tidak kunjung bahagia. Karena ini adalah dunia, Pak. Bukan berarti ketika kita hidup di dunia, tidak boleh kita bahagia. Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Nabi bahagia ketika Nabi di dunia. Boleh, Pak. Barangkali dengan kita mengajak jalan-jalan istri kita. Sebagaimana Nabi pernah mengajak jalan-jalan Aisyah radhiyallahu anha di kebun. Untuk kemudian lari-lari bersama. Pernah Nabi demikian. Agar apa? Bahagia. Kita pun boleh untuk bahagia di dunia. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kebahagiaan di dunia ini menjadi orientasi di dalam kehidupan kita. Menjadi tujuan hidup. Ini yang tidak boleh. Sehingga yang difikirkan adalah jalan-jalan dan jalan-jalan saja. Yang difikirkan adalah belanja, belanja dan belanja. Ya. Yang difikirkan adalah makan, makan dan makan. Yang penting makan enak, makan enak, makan enak. Sehingga apa? Lalai dari kewajiban.
lalai dari ibadah-ibadah yang lainnya. Nanti giliran ada jadwal majelis taklim, kajian, nanti saja. Mau ngabuburit, mau tidur, mau ini dan itu. Untuk perkara dunia. Giliran ada kita dapati orang-orang yang susah di sekeliling kita, bingung mau bantu. Ya, duitnya banyak padahal. Bingung. Kenapa? Karena kalau ngebantu nanti gimana jalan-jalan pas lebaran, pas sebelum lebaran dan setelah lebaran. Dari hari pertama sampai hari ke-7 liburan. Gimana nanti? Terkurangi nanti liburannya. Kemudian ketika ada orang-orang yang barangkali sangat membutuhkan, kita bingung mau bantu. Kenapa? Nanti nggak jadi makan di restoran. Jadinya makannya di warteg nanti. Padahal Pak, ya, kalau kita rasakan makan di warteg itu nikmat. Kenapa? Ada semur jengkol. Di restoran ada nggak Pak? Restoran Korea, restoran Jepang, restoran Prancis. Ada nggak semur jengkol Pak? Nggak ada. Ya, padahal yang nikmat ini ya semur jengkol. Apalagi kalau sudah dicampur sayur asem, sambal terasi, kemudian ada ikan asin, tempe goreng, diaduk sudah. Enak. Lebih enak daripada menu-menu yang ada di restoran luar negeri. Jamin itu Pak. Ya, hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, orang-orang seperti ini yang lebih memilih kesenangan dunia dan dijadikan kesenangan dunia itu adalah orientasi tujuan hidup, maka orang-orang seperti ini bisa jadi dia bahagia di dunia, tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati di akhir. Dia tidak mendapatkan kemenangan, dia tidak meraih kemenangan yang sejati. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati di akhirat. Hanya di dunia saja, iya dia bisa senang, dia bisa jalan-jalan, tetapi jangan harap kemenangan yang sejati di akhirat. Kapan itu? Ketika di alam kubur. Kemenangan sejati, kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, menerbuk siapa Tuhanmu, kita bisa menjawab Allah. Apa agamamu, kita bisa menjawab agamaku adalah Islam. Ketika ditanya siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian, kita bisa menjawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, sehingga akhirnya kita tidak diazab oleh Allah. Ini hakikat kemenangan sejati. Kemudian kemenangan sejati adalah ketika di alam mahsyar, di saat matahari tepat di atas kepala kita, maka orang yang berhasil, orang yang dapat meraih kemenangan sejati adalah orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak nanti orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya Pak, sampai mulutnya Pak. Kenapa? Karena dosa. Karena dia tertipu dengan dunia. Dan kemenangan sejati adalah ketika dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, bukan dengan tangan kirinya atau dari balik punggungnya. Dan kemenangan sejati adalah ketika diadili oleh Allah di pengadilan akhirat, tidak ada satupun makhluk ataupun manusia yang menuntut haknya kepada kita. Sehingga pahala kita utuh. Kelak di akhirat itu Pak, pemandangan yang biasa akan terjadi saling menuntut satu sama lain. Orang-orang yang zalimi akan menuntut haknya untuk dibalas. Mending kalau misalkan di dunia kita pernah mukul orang, pernah jewer orang, pernah ngezalimi orang, akan dibalas dengan kezaliman yang serupa. Kita akan dijewer lagi. Penting kalau itu. Masalahnya nanti, ketika di akhirat, orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia, nanti akan menuntut haknya dengan apa? Meminta pahala kita. Kalau nggak impas, dosa orang yang dizalimi ini akan diberikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang mendapatkan kemenangan sejati adalah orang yang berhasil dari tuntutan hak orang lain. Karena kita selama di dunia tidak menzalimi orang lain. Dan kemenangan yang sejati adalah manakala kita menyaksikan amalan soleh kita ditimbang di sisi amalan soleh kita, dosa kita, sedangkan amalan soleh kita lebih berat daripada dosa kita. Inilah kemenangan sejati. Dan kemenangan sejati adalah manakala kita melewati sirat, kita berhasil dan kita masuk ke dalam surga. Tidak terjatuh. Apakah kita membayangkan perjalanan itu akan dialami oleh kita, Pak? Wallahi, Pak, pasti akan kita alami. Besok kita mati, akan masuk ke dalam kubur, sendirian, hanya amal soleh yang menemani kita.
Kita pun sama-sama akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, akan diadili di pengadilan akhirat, akan melihat catatan amal kita, akan melihat, menyaksikan bagaimana amalan-amalan kita ditimbang. Apakah dosa kita yang lebih berat ataukah amalan kebaikan kita yang lebih berat? Kemudian kita pun akan melewati sirat. Dan apakah terjatuh ataukah berhasil melewati sirat? Wallahu ta'ala a'lam. Tergantung bagaimana kita ini di dunia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sedangkan kemenangan yang sejati, keberuntungan yang hakiki, tidaklah dicapai dengan wisata kuliner, jalan-jalan, berleha-leha, bermalas-malasan, bersantai-santai, tidak, Pak. Tetapi dengan apa? Dengan keimanan dan amalan soleh. Hanya ini, Pak. Kalau kita ingin selamat, maka cuma dengan keimanan dan amalan soleh saja. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kita tidak kemudian tertipu dengan apa? Dengan angan-angan kita. Ya, nanti saja sudah. Benernya saja, benernya nanti. Amal solehnya nanti, toh masih hidup. Ya, alhamdulillah Allah nggak matikan kita di awal Ramadan. Allah nggak matikan kita di pertengahan Ramadan. Allah nggak matikan kita sebelum 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita belum tentu, Pak, besok kita masih hidup. Jadi dimohon agar kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Meskipun hanya tersisa berapa hari lagi, Pak? Kalau Muhammadiyah lebarannya Jumat. Kalau ikut pemerintah, insya Allah lebarannya nanti hari Sabtu, insya Allah. Ya, kalau saya pribadi ikut pemerintah, silahkan. Barangkali ada yang ikut Muhammadiyah, ya silahkan. Kita harus saling tasamuh, saling menghargai. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, kembali ke tema bahwa hanya amalan solehlah dan keimananlah yang dapat menjadikan kita ini menang di akhirat, beruntung di akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia ini adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka yang lebih baik dari kehidupan dari atas apa yang telah mereka lakukan dahulu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian pula Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah penghuni surga. Lihat baik-baik, Pak, ayat ini, Pak. Allah tidak menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan, atau orang-orang yang cantik, atau orang-orang yang tampan, atau orang-orang yang memiliki jabatan, pengakuan, kehormatan di tengah-tengah masyarakat sosial, tidak. Tetapi yang hanya Allah sebutkan, innalladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah penghuni surga. Tidakkah kita menginginkan keimanan yang utuh, yang sempurna, dan tidakkah kita berharap agar kita ini menjadi orang-orang yang soleh? Maka hendaknya kita fahami, Pak, dengan betul, ya, apa sih itu iman? Apa sih itu amalan soleh? Bukan hanya sekedarnya. Kadangkala kita mengaku beriman kepada Allah, giliran ditanya apa itu iman, kita nggak ngerti. Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan keimanan dengan baik, sedangkan kita nggak ngerti apa itu iman? Malu-maluin. Apalagi yang tanya anak kita misalkan. Ya, Pak, misalkan, iman itu apa? Kita bingung, percaya. Ya, misalkan artinya percaya. Itu secara bahasa.
Nah, barangkali kalau misalkan kita ditanya seperti itu, apa itu iman? Maka kita harus bisa menjawab dengan baik dan benar kalau kita benar-benar mengaku diri kita orang yang beriman. Sedangkan orang yang paham saja belum tentu beriman, Pak. Orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang paham tentang keimanan secara teori. Tapi dalam praktek, nol, Pak. Sehingga ketika mereka mengakui, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, hari kiamat, ditolak keimanan mereka. Apa kata Allah? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sehingga pada kesempatan kali ini, kesempatan yang mulia ini, mari kita fahami dengan baik dasar daripada keimanan kita. Adapun iman, maka bisa diartikan dengan sebagaimana kita fahami dengan rukun iman. Karena ketika Jibril alaihissalam turun ke bumi dan menyerupai seorang laki-laki duduk tepat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan oleh para sahabat Nabi, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang penting di dalam agama Islam. Tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan, tanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Dan di antara pertanyaan tersebut adalah ma hiyal iman. Apa itu iman? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian engkau beriman kepada apa lagi, Pak? Hah? Hari akhir. Kemudian beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ada yang kurang? Pada Rasul-Rasul Allah. Ya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Ya. Jangan sampai kemudian kita nggak ngerti ya apa itu iman, harus jawab apa ketika ditanya iman. Demikian pula ketika kita ditanya Islam itu apa, kita nggak ngerti. Ya, maka cukup ya kita menjawab dengan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut ketika ditanya tentang iman. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Tetapi tidak lantas kita menjadi orang yang beriman manakala hanya sebatas memahami teori saja. Sebagaimana orang-orang munafik ya yang hanya memahami teori saja. Oleh karenanya kita harus paham tentang aplikasi keimanan. Bagaimana aplikasinya? Aplikasinya dijelaskan oleh para ulama, atau aplikasi atau praktek dijelaskan oleh para ulama. Ya, mereka berkata al-imanu adalah i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati, wal qawlu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawari, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini Pak, ya. Ini sebagai prakteknya, aplikasi daripada objek keimanan yang kita tadi sebutkan di dalam rukun iman, maka prakteknya adalah seperti ini. Ya, ketika kita misalkan dalam hati mengakui beriman kepada Allah, lisan pun harus membuktikan. Jangan sampai di dalam hati mengakui beriman kepada Allah, tapi kemudian kita mengucapkan dengan lisan kita bahwa ternyata ada Allah, ada Tuhan selain Allah. Ini batal keimanannya. Ya. Terus kemudian wal amalu bil jawari, dengan anggota badan. Ya, ketika kita mengaku misalkan beriman kepada Allah, maka buktikan dengan anggota badan. Harus sinkron dengan hati kita. Jangan sampai lisan ini, hati ini mengaku beriman kepada Allah, tapi dalam prakteknya kita menyembelih apa? Ayam, kemudian diserahkan kepada siapa? Kepada penghuni pohon, kepada penghuni laut, dan lain sebagainya. Ini keliru. Ini bisa batal keimanannya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Terlebih di zaman ini, Pak. Ya, di zaman ini sudah luar biasa nggak karuan. Maksudnya orangnya. Ya, banyak yang nggak karuan. Mengaku beriman, tapi dalam prakteknya seperti orang kafir.
Contoh seperti apa? Ada orang-orang liberal yang mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi berkata semua agama itu benar. Kira-kira benar nggak Pak omongan seperti ini? Hah? Salah ya. Anak kecil saja, mungkin yang kelas 3 SD, kalau ditanya, semua agama benar nggak dek? Nggak benar, salah. Ini ada sekelas profesor, doktor, ya, dosen di fakultas agama, di salah satu fakultas agama Islam di Indonesia. Nah, berbicara apa? Di atas mimbar mengatakan semua agama benar. Semua agama, semua penganut agama berpotensi untuk masuk ke surga asalkan berbuat baik. Ini kita katakan bahwa orang yang berkata demikian adalah orang yang bodoh. Meskipun cerdas. Berarti dia tidak belajar Al-Quran. Padahal dengan mudahnya kita sering temui di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran menyebutkan, ya, di dalam surat Al-Bayyinah misalkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, ya, kemudian mereka ini masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Mereka berusaha untuk membatalkan ayat Allah. Gak mungkin. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, oleh karenanya kita ini harus sekuat mungkin untuk menjadikan keimanan kita ini berkualitas. Selain kita memahami teorinya dengan baik, kita memahami kaidah-kaidah keimanan, memahami pembatal-pembatal keimanan agar kita tidak batal keimanannya, juga harus dijaga keimanan kita. Dengan apa, Pak? Dengan amalan soleh. Maka harus jaga dengan amalan soleh. Ya, iman. Kalau tidak dijaga dengan amalan soleh, kita nggak peduli dengan amalan soleh. Iman saja sudah kepada Allah. Iman saja sudah kepada malaikat Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu secara tidak langsung, Pak, sudah membuat kita ini kufur. Ya, ini kata para ulama, di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang mengatakan bahwa, ya, orang yang tidak mengamalkan amalan saleh hanya sebatas keimanan dengan di dalam hatinya saja, maka dia kafir. Ya, hadirin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Hanya saja mungkin kita bingung. Apa yang dimaksud dengan amalan soleh? Nah ini. Ada yang bisa menjawab, Pak? Amalan soleh itu apa? Definisi amalan soleh itu apa? Hah? Amalan soleh bisa disebut dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Adapun definisi takwa, itu banyak sekali ulama menjelaskan. Tapi di antara penjelasan ulama yang paling lengkap adalah definisi yang disampaikan oleh Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala. Mungkin pada umumnya kita akan menjawab ketika ditanya takwa, apa sih makna takwa? Maka jawabannya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini nggak cukup, Pak. Makna ini nggak lengkap. Adapun makna yang lengkap adalah makna yang didefinisikan oleh Talaq bin Habib rahimahullah. Dan makna inilah yang mendapatkan pujian dari banyak ulama. Di antaranya adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala sampai berkata, Abda' wa aujaz. Wa aujaz. Maksudnya apa? Lengkap dan bagus sekali. Ya, luar biasa. Apa? Talaq bin Habib mengatakan apa? Taqwa, kata Talaq bin Habib, hiya an ta'mana bi ta'atillah. Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan ilmu dari Allah, tarju thawab Allah, sembari engkau mengharapkan ganjaran kepada Allah. Kita perhatikan baik-baik. Nyatanya yang namanya takwa itu bukan hanya menjalankan ketaatan. Ada kaidah yang harus kita perhatikan sehingga ketaatan itu benar-benar diterima oleh Allah. Dengan cara apa? Harus berdasarkan ilmu. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menjelaskan, yang dimaksud dengan ilmu adalah didasari dengan ilmu dan ittiba. Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, Pak, yang dimaksud dengan ilmu. Ya, ketaatan harus didasari dengan ilmu atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah dari Al-Quran. Kita sholat, mana berani kita sholat? Ya, kita ini sholat kenapa? Kenapa, Pak? Karena ada perintah.
Kenapa kita puasa? Karena ada perintah. Dan kenapa kita salatnya 4 rakaat ketika zuhur? Kenapa? Karena ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak berani. Kalau misalkan sholat zuhur, kemudian kita 5 rakaat, 6 rakaat misalkan nggak berani. Ya kenapa? Karena nggak ada tuntunan. Inilah yang dimaksud dengan apa namanya? Ala nurin minallah, berdasarkan ilmu dari Allah. Dan harus ada niat yang lurus ketika menjalankan ketaatan. Bagaimana niat yang lurus? Ketika menjalankan ketaatan, tarju thawab Allah. Engkau mengharap ganjaran dari Allah Ta'ala. Ini Pak. Ya. Niat yang lurus manakala menjalankan ketaatan adalah mengharapkan ganjaran semata-mata dari Allah saja. Sudah, bukan dari yang lain. Kemudian Talak bin Habib mengatakan, wa tatruka maksiatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan ilmu dari Allah. Jadi sebagaimana menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan pun harus berdasarkan ilmu. Oh, ternyata Allah melarang kita untuk minum khamar, berzina. Sudah kita tinggalkan. Kemudian harus ada niat yang lurus. Kalau tadi ketika menjalankan ketaatan, niat yang lurusnya adalah kita mengharapkan ganjaran dari Allah, maka niat yang lurus manakala kita meninggalkan kemaksiatan adalah dengan takhafu iqab Allah, sembari engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut dicaci oleh manusia, dijauhi oleh keluarga, dihukum dan lain sebagainya oleh manusia, tidak. Tetapi karena semata-mata takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Azab di mana? Di alam kubur, di alam mahsyar, puncaknya di dalam neraka. Ini yang kita takutkan. Nah, dengan takut ini akan mendorong kita untuk taat dan semangat di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka inilah definisi daripada amalan saleh. Nah, kita di dalam bertakwa ini, Pak, ya, di dalam kehidupan kita, dalam bertakwa ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Bukan seperempat, bukan setengah-setengah, bukan 3/4, bukan. Tetapi harus bersungguh-sungguh. Totalitas, maksimal. Memang semampu kita, betul. Tapi jangan disalahartikan semampu kita itu semau kita. Ya, sekiannya kita. Karena kalau sekiannya kita ini, kita punya rasa malas, punya nafsu. Akhirnya apa? Ibadah sudah yang wajib-wajibnya saja. Ya, sunnahnya nanti. Ya, takwa kita. Seperti itu. Tidak seperti itu, Pak. Yang namanya takwa, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ini yang Allah kehendaki. Ketika Allah memerintahkan di banyak ayat untuk bertakwa, agar kita ini bertakwa kepada Allah, maka takwa yang dimaksud adalah dengan bersungguh-sungguh, dengan serius, dengan totalitas. Bagaimana caranya? Bagaimana aplikasinya? Selain harus menunaikan syarat-syaratnya, sebagaimana tadi kita sebutkan itu dengan niat yang lurus dan dengan ilmu, maka harus istiqamah. Menjalankan ketaatan dimanapun kita berada. Bukan hanya di masjid kita menjadi orang yang paling soleh, memilih saf terdepan ketika sholat, tetapi ketika di luar masjid, kita adalah orang yang tertinggal di dalam menjalankan ketaatan. Justru terdepan di dalam menjalankan kemaksiatan. Ini keliru. Tidak boleh demikian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Mau di masjid ke, mau di luar masjid ke, di tempat kerja ke, di rumah kita ke, semuanya. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, maka wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Karena memang kita ini, kita tidak tahu, Pak. Kita ini matinya di mana kita nggak ngerti. Sedangkan kita ingin husnul khotimah, ya Allah. Kalau doa, ya Allah, matikanlah kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Tapi pilih-pilih dalam bertakwa. Di masjid saja sudah. Mending kalau matinya di masjid. Ya, insya Allah kita husnul khotimah. Dalam keadaan duduk di majelis ilmu misalkan. Dalam keadaan sholat misalkan seperti itu. Nah, masalahnya kita nggak ngerti.
Giliran di luar masjid, bisa jadi kematian kita datang. Bagaimana kalau kita pilih-pilih? Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hikmah dari perintah Nabi ittaqillah haitsuma kunta, ketika kita merealisasikannya dengan baik, maka insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Entah membaca Al-Quran, entah dalam keadaan beristighfar, entah dalam keadaan zikir, entah keadaan dalam memberikan sedekah, infak dan lain sebagainya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini perlu kita camkan baik-baik. Yang mana setiap kita ini ingin bahagia, ingin menang, ingin selamat di akhirat, maka kita ini harus benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, selama ini saya ini susah sekali bertakwa kepada Allah. Kenapa Ustaz? Apa solusinya? Laksanakan ibadah dengan baik, Pak. Karena barangkali ada dua kemungkinan. Kita ini malas ibadah, bolong-bolong. Atau sudah benar, ya ibadahnya padat, tapi nggak benar secara fikih. Syarat dan rukunnya tidak diperhatikan dengan baik. Wudhu asal wudhu, sholat asal sholat, malas belajar fikih. Akhirnya apa? Ibadahnya salah, keliru. Akhirnya apa? Tidak sah ibadahnya. Sehingga tidak kunjung takwa. Akhirnya apa? Ibadah jalan, maksiat jalan. Betul, sudah melakukan ini dan itu dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Tapi maksiat tetap jalan. Nggak takwa itu namanya. Kenapa Ustaz? Apa masalahnya? Berarti, yaitu yang tadi saya sebutkan Pak. Karena memang Pak, agar kita menjadi hamba yang bertakwa, syaratnya adalah menunaikan ibadah dengan benar. Siapa yang bilang? Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Agar kalian bertakwa. Jadi takwa ini akibat. Sebabnya apa? Beribadah. Sebagaimana telah Allah perintahkan di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan disyariatkannya ibadah puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi Pak, ketika kita masih senang dengan kemaksiatan, tapi kita pun senang hadir di majelis ilmu, akhirnya tidak kunjung takwa kepada Allah, maka perhatikan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau seandainya kita benar-benar di dalam beribadah, benar-benar di dalam beriman kepada Allah, benar-benar di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya klaim kita diakui oleh Allah bahwa kita ini benar-benar menjadi hamba yang bertakwa, kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat surga, kalau di akhirat adalah keselamatan di alam kubur, di akhirat adalah keselamatan di alam mahsyar. Sedangkan di dunia, kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kesulitan yang kita dialami, akan mendapatkan kemudahan. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala. Apa kata Allah? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan. Allah akan berikan jalan keluar baginya. Maksudnya ketika sulit kita akan diberikan solusi. Ketika ada masalah kita akan diberikan jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini manakala kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Meskipun tentu kita di dalam bertakwa itu adalah semata-mata ikhlas saja sudah. Bukan karena mengharap ganjaran dunia. Ya, misalkan kita sedekah, pengen sekali sedekah 10 juta supaya dapat 1 miliar misalkan. Ini orang-orang seperti ini bahaya. Ya, berarti ada indikasi dia nggak ikhlas. Karena apa? Hanya mengharap apa? Balasan dunia saja. Ya, awas hati-hati. Ya, kemarin ada berita Pak, siapa di mana itu Pak, dukun pengganda uang di daerah Jawa sana.
ya, sampai apa? Sampai dia penipu, ngakunya dukun bisa melipat gandakan duit. Akhirnya apa? Korbannya itu ketika menagih janjinya dibunuh sampai apa? Kurang lebih sampai belasan nyawa dibunuh, dikubur di tempat yang sama. Ya, ini ngeri ya. Ini kita jangan sampai ya, kita ini ibadah ya, amal soleh hanya Pak mengharapkan balasan dunia. Seberapa lama sih Pak kita hidup di dunia? Rugi kalau seandainya kita nggak ikhlas dalam beramal soleh. Kita nggak dapat apa-apa di akhirat. Oleh karenanya kita ini harus senantiasa tajdidun niat. Ya, harus perbaharui niat kita agar apa? Ketika kita beramal soleh, apapun kebaikan kita diterima oleh Allah sehingga bernilai pahala yang kita butuhkan dan kita harapkan di akhirat nanti. Bayangkan, apa jadinya kalau kita rajin sholat, rajin majelis ilmu, rajin sedekah, rajin beramal soleh, tapi kemudian kita nggak dapat apa-apa, kita nggak lihat pahala apa-apa di akhir. Kira-kira rugi nggak? Rugi, rugi sekali Pak. Oleh karenanya, manfaatkan waktu yang tersisa ini. Baik waktu yang tersisa di bulan Ramadan, ataukah waktu yang tersisa dari umur kita, manfaatkan sebaik mungkin. Karena yang paling bernilai dari umur kita, ataupun bulan Ramadan adalah di akhirnya Pak. Ini Pak, ya, berarti Ramadan itu tinggal 2 hari lagi. Ya tidak Pak, ini hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya kalau kita ikut pemerintah berarti tinggal 3 hari ini. Ya tinggal 3 hari lagi dengan hari ini. Maka Pak, ini katakanlah malam Lailatul Qadar itu sudah turun, bisa ya. Maka tetap Pak, ketiga hari ini adalah hari yang paling mulia. Ya, paling mulia. Kenapa? Mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana penutupnya. Jadi kalau misalkan kita di awal malas, di pertengahan malas, tenang Pak. Masih ada 3 hari lagi, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Beribadah, untuk taat, untuk taubat, dan lain sebagainya dari amalan soleh. Sehingga apa? Kita akan mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Ampunan, kebaikan, dilipat gandakan, dan lain sebagainya. Sebagaimana harapan yang kita harapkan di sebelum Ramadan. Bukankah kita, ketika kita belum bertemu dengan Ramadan, kita mengharap ini dan itu, pahala dan lain sebagainya. Sementara ketika kita masuk, kita malas-malasan, maka mari kita manfaatkan 3 hari terakhir ini untuk apa? Untuk beramal soleh. Rugi Pak. Kalau seandainya kita tidak manfaatkan 3 hari ini untuk apa? Untuk amal soleh. Ya, sedangkan kita ini bekalnya itu seberapa? Sedangkan dosanya yang banyak. Bekal kita nggak tahu mana amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Nah, sebelum kita tutup, ya saya pribadi ya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, barangkali selama saya bertemu di sini ya saya mengucapkan kalimat-kalimat yang keliru atau apapun itu yang menyinggung perasaan hadirin sekalian, mohon maaf ya. Karena setelah ini kita akan liburan, kita nggak tahu bisa bertemu kembali tidak. Wallahu taala alam. Karena dalam rentetan hari-hari sebelumnya kita sering dengar ya bahwa ada orang yang meninggal, termasuk kemarin ada saudari saya meninggal seminggu yang lalu, kurang lebih, ya. Padahal usianya baru sekitar 38. 38. Kenapa? Penyakit jantung. Qadarullah wa masya'afa'at. Nah, ini adalah sebuah takdir. Yang mau tidak mau, kita pun akan menemui itu sebuah kematian. Kalau kita mengingat mati, harusnya kita segera berbekal sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, Surat. iya, Apakah nama surat itu bagian daripada ayat itu bersamaan iya. atau bagaimana? Baik. Satu. Ah, ah. Yang kedua, bicara ibadah. Mm-mm. Ibadah berjamaah katanya 20 kali. Ya. Kalau di Madinah 1000, Mekah 10000. Apakah semua itu hak umat yang mengerjakannya atau setara dengan nyetunya iman seseorang? Baik. Dua. Ketiga, masalah utang dan janji.
itu kan mempengaruhi ibadah. Kalau janji terus molor-molor bagaimana? Kalau utang pura-pura nggak bayar bagaimana? Apakah itu termasuk orang yang apa itu merugi? Artinya punya apa? Amal ibadah dia tuh dipindahkan ke orang lain. Apa seperti itu? Baik. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus, Pak. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama adalah tadi apa? Saya lupa. Oh, tentang surat. Nama-nama surat apakah termasuk daripada surat tersebut? Apakah termasuk daripada ayat? Begitu ya. Iya. Jadi itu tidak, Pak. Tidak termasuk ya. Jadi ketika ayat-ayat itu turun kepada Nabi, itu tidak memberikan nama suratnya. Itu adalah dari para sahabat Nabi. Di antaranya Utsman bin Affan dan beberapa sahabat yang diamanati oleh Utsman bin Affan ketika itu untuk mengumpulkan ayat-ayat yang tercecer. Ada yang ditulang-tulang, ada yang di kayu-kayu begitu. Barulah kemudian setelah terkumpul mereka yang mengumpulkan ayat-ayat tersebut, baru mereka menamakan surat-surat tersebut dengan misalkan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Tidak termasuk daripada ayat. Begitu, Pak. Pertanyaan yang kedua, apakah kemudian ketika sholat ibadah berjamaah di masjid biasa itu 27 ya derajatnya, sedangkan di di Madinah ada 1000 dan lain sebagainya, apakah tergantung bagaimana kualitas keimanan kita? Begitu, Pak ya. Apakah mempengaruhi kualitas keimanan kita ini dengan pahala-pahala tersebut? Sebetulnya secara umum tidak. Begitu. Tapi kalau seandainya ibadah tersebut, apapun ibadah, bukan hanya terkait dengan sholat saja, apapun ibadahnya. Kalau misalkan keimanan kita ini, tadi, ketika kita menjelaskan takwa, menjalankan ketaatan, kemudian harus didasari dengan ilmu, dan kemudian di sana ada poin keimanan. Apa itu? Mengharap ganjaran. Kalau kita sholat kemudian di masjid, tujuannya apa? Kita umroh misalkan atau haji, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk ria, termasuk sholat juga karena ria, ya kita jangankan satu derajat, Pak. Setengah derajat saja tidak dapat. Begitu. Kalau kualitas keimanan karena kita menurun karena ketika misalkan di Mekah sana bermaksiat, tapi giliran sholat misalkan ikhlas karena Allah, mengharap janji-janji Allah akan mendapatkan sekian kali lipat derajat misalkan 1000 atau 100.000 ya, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, meskipun kualitas keimanannya sedang menurun. Karena apa? Di saat itu dia misalkan sebelum sholat itu maksiat. Karena kan pemandangan di sekitar Masjidil Haram katakanlah itu banyak wanita-wanita yang bisa dikatakan bisa menggoda begitu ya. Karena itu ketika kita melihat pemandangan-pemandangan seperti itu akan membuat keimanan kita turun. Tetapi tidak akan pernah mempengaruhi ya keutamaan yang kita dapat ketika kita sholat di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Begitu. Tergantung, artinya ada definisi kualitas keimanan yang mana. Begitu. Kalau kualitas keimanannya turun karena niat yang nggak lurus ketika sholat, itu yang akan mempengaruhi. Tapi kalau misalkan kualitas keimanannya turun ketika bermaksiat di luar sholat, tetapi di saat sholat itu ikhlas, maka itu tidak akan mempengaruhi. Begitu. Nah, adapun pertanyaan yang ketiga adalah ketika hutang. Begitu. Dan janji. Kita berbicara tentang hutang. Bagaimana, Ustaz? Kalau misalkan ada orang yang hutang, kemudian dia mampu membayar padahal, ya berbeda lagi kalau orang yang nggak mampu bayar, Pak ya. Nah, dia mampu bayar, tapi menunda-nunda. Nggak tahu, nggak jelas apakah mempengaruhi ibadahnya. Begitu ya. Diterima tidak misalkan. Tidak, Pak. Ya, ibadahnya diterima, sholatnya diterima, hajinya diterima. Hanya saja dia berdosa. Begitu. Nanti berarti dia terhitung menzalimi orang yang berhutang. Urusannya kapan diselesaikan? Di akhirat nanti. Begitu. Dengan apa caranya? Ya tadi, pahala orang yang hutang ini ya akan diberikan kepada orang yang menghutangi. Begitu. Ternyata nggak impas. Bangkrut. Begitu. Ketika Nabi bersabda kan demikian, ya, atadruna mal muflis, begitu ya. Apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Begitu. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, orang yang bangkrut adalah orang yang kemudian memakan orang, gitu ya,
Ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat bisolatin wa siyamin wa zakatin, membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Namun di sisi lain dia datang menemui Allah dengan membawa dosa karena apa? Memukul orang ini, menuduh orang ini, dan memakan harta. Nah ini, memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, modusnya hutang. Tapi nipu, nggak bayar-bayar, nipu, begitu. Nggak ada niat misalkan, menunda-nunda. Nah itu adalah sebuah kezaliman yang akan membuat rugi di akhirat. Adapun ibadah yang dia lakukan di dunia diterima oleh Allah. Begitu selagi syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Bagaimana kalau janji? Tergantung janjinya apa. Kalau misalkan janji itu di dalam bab fikih itu banyak cabangnya, ya. Bisa 2 jam, ya, bisa 2 jam. Kita janji secara ini aja, kebiasaan di masyarakat. Misalkan, datangnya ke rumah saya, ya, saya berjanji akan datang. Maksudnya bukber Pak ya, misalkan. Ternyata nggak datang. Dosa nggak? Nggak dosa. Selagi dia tidak mengucapkan insya Allah ataupun demi Allah. Begitu Pak. Adapun ya mudah-mudahan bisa datang. Begitu. Saya janji, mudah-mudahan bisa datang. Itu enggak. Tapi tentu kita ini yang namanya hidup bukan hanya sebatas apa namanya dasarnya itu fikih. Di sana kita harus belajar adab. Yang mana ketika kita berhalangan hadir atau malas hadir, tinggal bilang kepada orang yang mengundang. Ya Pak ya, mohon maaf, saya tidak bisa datang. Karena kalau misalkan tidak ada basa-basi seperti itu, mungkin saja kita akan suuzon. Ini kenapa? Ada masalah apa dengan saya? Diundang baik-baik, kok nggak datang? Begitu Pak. Nah ada janji yang bisa dihukumi dosa. Apa itu Pak? Contoh, Bapak pedagang, ya, saya pembeli, calon pembeli ini. Pak, saya janji Pak akan membeli barang dagangan Bapak nanti sore jam 3 sore ya. Akhirnya dari sekarang Bapak nggak menjual barang dagangan Bapak. Ada yang nawar, ada yang nanya nanti. Ya, jangan. Saya mau, ada yang beli. Ada yang mau beli. Ternyata jam 3 sore saya tidak kunjung datang. Bapak sudah rugi karena menolak penjual-penjual yang lain. Begitu. Maka saya dosa. Ini janji yang tidak diperbolehkan. Begitu maksudnya janji yang ketika mengingkari kita berdosa. Adapun janji yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu tidak mempengaruhi, artinya tidak berdosa. Begitu barangkali Pak ya. Baik, ya. Itu barangkali yang dapat kita sampaikan, kita fahami, mudah-mudahan faidah ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebelum kita mati, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.